Hai, perkenalkan nama saya Benadette Tasya Natalia Samosir. Saya adalah seorang mahasiswi semester 7 dari Politeknik Negeri Medan. Nah, di sini saya akan membawakan sebuah topik yang berjudul uji validitas dan juga uji reliabilitas. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang uji validitas terlebih dahulu. Nah, kenapa kita membahas uji validitas terlebih dahulu? Karena sebuah data itu harus dipastikan valid dulu, baru kita bisa menguji data itu reliable atau enggak. Jadi yang pertama, kita harus melakukan uji validitas terlebih dahulu, baru kemudian kita melakukan uji reliabilitas. Jadi nggak boleh terbalik, nggak boleh uji reliabilitas dulu, baru uji validitas. Nah, jadi apa itu uji validitas? Uji validitas menurut Ghazali 2009 adalah uji yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Jadi suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi uji validitas ini digunakan oleh peneliti yang memakai metode angket atau kuesioner. Jadi nanti setelah angket atau kuesioner tersebut diisi oleh responden, maka setiap pertanyaan dari angket atau kuesioner tersebut akan diuji validitasnya di SPSS, apakah setiap pertanyaan yang ada di angket atau kuesioner tersebut valid atau tidak. Nanti setelah kita memasukkan data angket atau data kuesioner ke dalam SPSS, kita akan membuktikan apakah pertanyaan dari setiap kuesioner tersebut valid atau tidak. Nah, jadi dasar pengambilan keputusan dari uji validitas ini sendiri ada beberapa cara. Yang pertama itu kita bisa membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Caranya itu nanti jika kita sudah dapat hasil dari uji validitas tersebut, kita akan melihat jika nilai R hitung yang ada di hasil SPSS nanti lebih besar daripada R tabel, maka item soal angka tersebut dinyatakan valid. Tetapi jika nilai R hitung yang ada di hasil SPSS nanti lebih kecil daripada R tabel, maka item soal angka tersebut dinyatakan tidak valid. Nah, cara yang kedua adalah dengan membandingkan nilai signifikansi two-tailed dengan probabilitas 0,05. Caranya itu nanti kita melihat hasil SPSS uji validitasnya. Jika nilai signifikansi two-tailed-nya lebih kecil daripada 0,05 dan Pearson correlation bernilai positif, maka item soal angka tersebut dinyatakan valid. Yang kedua, jika nilai signifikansi two-tailed-nya lebih kecil daripada 0,05 dan Pearson correlation bernilai negatif, maka item soal angka tersebut tidak valid. Dan yang ketiga, jika nilai signifikansi two-tailed lebih besar daripada 0,05, maka item soal angka tersebut tidak valid. Nah, nanti kita akan membandingkan, kita akan lihat dari hasil SPSS dan kita akan membandingkan dengan dua cara ini. Agar teman-teman semua lebih mengerti tentang uji validitas ini, maka kita akan langsung membuat uji ini sendiri. Jadi saya udah menyiapkan hasil dari kuesioner dan sudah saya pindahkan ke SPSS dan sekarang kita akan mulai mengerjakannya. Nah, jadi di sini kita akan mengerjakan soal uji validitas ya. Di sini saya udah menyiapkan sebuah data ini, data dari angket atau kuesioner yang dulu pernah saya kerjakan. Jadi dulu judul kuesioner saya itu ini. Saya dulu juga nyari uji validitas dan uji reliabilitas dengan judul penelitian pengaruh game online terhadap tingkat belajar mahasiswa. Jadi kuesionernya saya itu dulu udah diisi oleh responden saya dan hasilnya itu ini. Hasil dari pertanyaan pertama, kedua, ketiga, sampai ke 8 dan ini jumlah dari seluruh pertanyaan. Ini hasilnya dan responden saya itu ada 30 orang. 30 orang. Nah, di sini kita cek dulu variabel view-nya. Ini type-nya numeric, width-nya 8, desimalnya 0. Kemudian
measure-nya scale, kemudian role-nya input. Nah, setelah kita pastikan kalau semua data ini udah tersusun dengan baik seperti ini, kita kembali ke data view. Nah, kemudian kita akan masuk ya, kita akan mencari uji validitasnya. Pertama yang harus kita lakukan, kita klik menu analyze, kemudian kita pilih yang correlate dan kita pilih yang bivariate. Di sini tadi ada pertanyaan 1 sampai jumlah pertanyaan. Ini kita pilih semua, kita pindahkan ke variabel. Jangan lupa kita checklist Pearson. Kita bulatin yang test of significance-nya yang two-tailed dan flex significance correlation-nya kita checklist juga ya. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini udah keluar hasilnya. Jadi gimana cara membaca tabel ini? Cara membaca tabel ini tuh tadi kita ada 2 dasar pengambilan keputusannya. Bagaimana supaya kita mengetahui pertanyaan-pertanyaan ini valid atau tidak. Jadi yang pertama itu kita membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Di sini nilai R tabelnya ini. Nah, ini kita bisa download nilai R tabel di internet banyak. Jadi responden saya itu tadi ada 30 ini. Nilai respondennya 30, kita lihat, kita sesuaikan dengan level of significance-nya yang 5%. Jadi kita lihat ke bawah sampai yang responden saya yang 30 ini. Berarti nilai R tabel kita adalah 0,361. Kita kembali ke tadi, kita lihat data kita. Ketentuannya, jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid. Nilai R hitungnya 0,76. Nilai R tabel kita tadi 0,361. Berarti nilai R hitung pertanyaan pertama lebih besar daripada nilai R tabel. Berarti pertanyaan nomor 1 itu valid. Gitu juga kita membandingkan dengan pertanyaan nomor 2. Ini 0,813 itu lebih besar daripada nilai R tabelnya 0,316. Berarti pertanyaan nomor 2 juga valid. Nah, begitu juga kita seterusnya nanti menentukan valid atau tidaknya dari nilai R tabel yang tadi ya, yang ini 0,361. Nah, gampang kan teman-teman? Sekarang kita dasar pengambilan keputusan yang kedua dengan membandingkan nilai signifikansi total dengan probabilitas 0,05. Jadi tadi peraturannya, jika nilai significance totalnya lebih kecil daripada 0,05 dan Pearson correlation bernilai positif, maka item soal angket tersebut valid. Nah, kita lihat nilai significance totalnya ini, pertanyaan pertama 0,0000. 0,0000 ini kan lebih kecil daripada 0,05 dan juga Pearson correlation-nya bernilai positif, ini positif. Berarti pertanyaan nomor 1 ini adalah valid. Gitu juga pertanyaan nomor 2. 0,000 ini lebih kecil daripada 0,005. Dan juga nilai Pearson correlation-nya positif. Berarti pertanyaan nomor 2 ini valid. Begitu juga seterusnya pertanyaan nomor 3, nomor 4, nomor 5, sampai nomor 8. Cara menentukannya sama. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk menentukan sebuah kuesioner atau data atau angket itu valid atau tidak pertanyaannya. Seperti ini dengan 2 cara. Dengan cara membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel dan juga dengan membandingkan nilai signifikansi totalnya dengan probabilitas 0,05. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi setelah tadi kita melakukan uji validitas dan setiap pertanyaan yang ada di angket atau kuesioner kita temukan valid, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan melakukan uji reliabilitas. Kenapa kita melakukan uji reliabilitas? Kita perlu melakukan uji reliabilitas agar kita tahu tingkat kepercayaan dari setiap pertanyaan yang ada di kuesioner tersebut.
Secara umum, reliabilitas diartikan sebagai sesuatu hal yang dapat dipercaya atau keadaan dapat dipercaya. Dalam analisis statistik pada penelitian, uji reliabilitas berfungsi untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu angket yang digunakan oleh peneliti, sehingga angket tersebut dapat diandalkan untuk mengukur variabel penelitian, walaupun penelitian ini dilakukan berulang-ulang dengan angket atau kuesioner yang sama. Jadi kalau tadi di uji validitas, dasar pengambilan keputusannya itu bisa dengan dua cara. Pertama dengan cara membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Yang kedua dengan cara membandingkan nilai significancy to tail-nya dengan nilai probabilitas 0,05. Sementara di uji reliabilitas, kita dasar pengambilan keputusannya itu bisa dengan cara yaitu jika nilai Cronbach's alpha-nya lebih besar daripada 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan reliable atau konsisten. Sementara jika nilai Cronbach's alpha lebih kecil daripada 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Nah, jika tadi dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas yang pertama itu dengan cara membandingkan nilai Cronbach's alpha lebih besar daripada 0,60, dan yang kedua itu dasar pengambilan keputusannya itu dalam bukunya Djoko Widianto 2010 menjelaskan bahwa dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai Cronbach's alpha lebih besar daripada R tabel, maka kuesioner dinyatakan reliable. Namun, jika Cronbach's alpha lebih kecil daripada R tabel, maka kuesioner dinyatakan tidak reliable. Ini tuh sama kayak uji validitas yang tadi. Jadi kita membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Jadi kalau di uji reliabilitas ini kita membandingkan nilai Cronbach's alpha dengan nilai R tabel. Nah, jadi agar kita lebih mengerti tentang uji reliabilitas ini, maka kita akan langsung coba mengerjakan tentang uji reliabilitas di SPSS. Mari kita kerjakan bersama-sama. Jadi, di sini kita akan mencoba uji yang kedua, yaitu uji reliabilitas. Jadi, datanya masih sama kayak yang tadi ya. Datanya kita masih pakai data yang ini, yang tadi kita pakai untuk uji validitas. Nah, kita langsung aja ya. Variabel view-nya sama ya semua. Kemudian di sini kita pilih menu analyze. Kemudian kita pilih menu scale. Kemudian kita pilih yang reliability analysis. Nah, di sini ada menu kayak tadi. Kita pilih semua daftar pertanyaan 1 sampai jumlahnya. Kita pindahkan ke items ya. Nah, setelah itu kita di sini di bacaan model ini di menu model kita pilih yang alpha. Kalau teman-teman ada yang lain di sini pilihannya pilih yang alpha ya. Kemudian kita klik yang ini statistik. Nah, di sini kita akan mulai memilih pada menu descriptive for, kita pilih yang scale if item delete. Kita centreng yang ini. Kemudian di ANOVA table kita pilih yang none. Kemudian setelah itu kita abaikan pilihan yang lainnya ya. Yang lainnya nggak usah dipilih, udah cukup ini aja yang tadi descriptive for, scale item if item delete, dan yang ANOVA table yang none. Kemudian kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kita tunggu hasilnya keluar. Nah, di sini ada 3 kotak ya. Jadi kita akan membaca, saya akan beritahu cara membaca 3 kotak ini. Output daripada angket atau kuesioner tadi. Nah, ini yang pertama case processing summary. Dari tabel output ini memberikan informasi tentang jumlah sampel atau responden N yang dianalisis dalam program SPSS, yakni sebanyak 30 orang yang menjawab kuesioner.
Karena tidak ada data yang kosong, dalam pengertian jawaban responden ini terisi semua, maka jumlah valid adalah 100%. Totalnya 100% juga ya. Kemudian tabel output kedua, reliability statistik. Di sini dari tabel output ini diketahui ada end of item, yaitu ada 9 buah item dengan nilai Crunchbase alpha sebesar 0,779. Karena nilai Crunchbase alpha-nya 0,779 lebih besar daripada 0,60, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas yang pertama tadi, jika nilai Crunchbase alpha lebih besar daripada 0,60, maka seluruh pertanyaan yang ada di dalam angket dinyatakan reliable atau konsisten. Nih ya, kita ngelihat dari sini ya. 0,779 ini lebih besar daripada 0,60. Jadi pertanyaan angket tersebut dinyatakan reliable atau konsisten. Nah, kita lihat ini tabel yang ketiga, item total statistik. Tabel output ini memberikan gambaran tentang nilai statistik untuk ke-9 item pertanyaan angket. Di sini perhatikan kolom Crunchbase alpha if item deleted. Dalam tabel ini diketahui nilai Crunchbase alpha untuk ke-7 item untuk ke-9 item soal adalah 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa ke-9 item pertanyaan angket ini reliable. Nah, jadi tadi kalau dasar pengambilan keputusannya kita ambil yang kedua, yaitu dengan membandingkan nilai Crunchbase alpha lebih besar daripada R tabel, maka kuesioner dinyatakan reliable. Nah, ini Crunchbase alpha-nya 0,779, sedangkan nilai R tabelnya yang tadi ini 0,361. Berarti R tabelnya 0,361 kan? Sementara Crunchbase alpha-nya 0,779 itu lebih besar daripada R tabel. 0,779 lebih besar daripada 0,361. Maka setiap pertanyaan yang ada di angket ini dinyatakan reliable atau konsisten. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman cara membaca 3 tabel yang ada di output hasil uji reliabilitas ini. Nah, kira-kira sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Kiranya penjelasan saya tersebut bisa berguna dan bermanfaat buat kita semua, apalagi buat kita mahasiswa semester akhir yang sedang mengerjakan penelitian. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.